Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Darmawan. Di sini saya dari program studi perawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya dengan judul hubungan mobilisasi dini terhadap penyembuhan luka pos operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penguji 1 Bapak Wasis, penguji 2 Bapak Topan, dan penguji 3 Bapak Amin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari WHO. Pada tahun 2014, 7% penduduk di negara barat menderita apendisitis dan terdapat 200.000 apendektomi dilakukan di Amerika Serikat setiap tahunnya. Menurut data riset kesehatan dasar di Indonesia pada tahun 2016, insidensi apendektomi menempati urutan kedua dari 193 negara. Pada tahun 2016 sebanyak 65.755 orang. Pada tahun 2017 jumlah pasien apendisitis sebanyak 75.601 orang. Apendektomi yaitu pembedahan untuk mengangkat appendix. Pembedahan diindikasikan bila diagnosa apendisitis telah ditegakkan. Pasien akan mengalami kondisi yang lemah dan akan sulit melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan oleh prosedur pembedahan dan luka operasi. Proses pembedahan yang dilakukan akan meninggalkan bekas luka dan membutuhkan waktu dalam proses penyembuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anas dan Mulia tahun 2005 di Rumah Sakit RSI Faisal Makassar, yang pertama berpengaruh memperbaiki dan memperlancar sirkulasi darah. Suplai nutrisi ke jaringan luka dapat tercukupi sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Mencegah komplikasi pasca operasi dan terjadinya infeksi pada bekas luka sayatan sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka. Dengan bergerak, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal sehingga otot perut akan menjadi kuat kembali. Penyembuhan luka menurut penelitian Faisal dan Mula tahun 2020 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka operasi apendektomi adalah kurangnya asupan nutrisi dan kurangnya mobilisasi dini. Pasien bedah yang menjalani rawat inap di rumah sakit sangat rentan mengalami malnutrisi sehingga dapat menyebabkan hambatan pada waktu penyembuhan luka. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah. Peneliti ini adalah bagaimana hubungan mobilisasi dini dengan kesembuhan luka pada pasien post-operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Tujuan yang pertama, tujuan umum, yaitu mengetahui hubungan mobilisasi dini dengan kesembuhan luka pada pasien post-operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Yang kedua, tujuan khusus, mengidentifikasi mobilisasi dini pada pasien post-operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto, mengidentifikasi kesembuhan luka pada pasien post-operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto, menganalisis hubungan mobilisasi dini dengan kesembuhan luka pada post-operasi apendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kerangka teori, apendisitis nanti akan dilakukan tindakan apendektomi. Jenis-jenis apendektomi, yang pertama operasi usus buntu terbuka, yang kedua operasi usus buntu laparoskopi. Akan menimbulkan luka post operasi. Tahap penyembuhan luka, yang pertama inflamasi, yang kedua proliferasi, yang ketiga maturasi. Faktor yang mempengaruhi mobilisasi, yang pertama gaya hidup, proses penyakit atau cedera, kebudayaan, tingkat energi, usia, dan status perkembangan. Mobilisasi dini, yang manfaat mobilisasi dini meningkatkan sirkulasi peredaran darah, mencegah tromboflebitis, meningkatkan kelancaran fungsi ginjal, mengurangi rasa nyeri, mencegah berkurangnya tonus otot, mengembalikan keseimbangan nitrogen, meningkatkan peristaltik, memudahkan terjadinya flatus. Variabel independen mobilisasi dini, variabel dependen penyembuhan luka operasi post apendektomi. Itu merupakan kerangka konsep. Hipotesis yang pertama, HA ada hubungan mobilisasi dini dengan kesembuhan luka pada pasien post operasi apendektomi. Yang kedua, tidak ada hubungan mobilisasi dini dengan kesembuhan luka pada pasien post operasi. Metode penelitian yang pertama, rancangan penelitian, jenis penelitian
kuantitatif non-eksperimen, desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Yang kedua, lokasi penelitian unit rawat inap Rumah Sakit Islam Purwokerto. Yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2022. Populasi dan sampel. Populasi pasien pos appendektomi di Rumah Sakit Islam Purwokerto sebanyak 30 orang. Kunjungan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2022. Teknik yang pertama teknik total sampling, yang kedua metode edensial sampling. Sampel peneliti menggunakan sampel dalam penelitian sebanyak 30 responden. Definisi operasional yang pertama variable independent, mobilisasi dini, gerakan sederhana yang dilakukan oleh pasien dengan bantuan perawat setelah tindakan pembedahan selama 4 hari. Alat ukur kuesioner mobilisasi dini, parameter yang pertama iya, yang kedua tidak, dan skala nominal 1. Variable dependent, penyembuhan luka pas operasi, definisi operasional saat yang diharapkan untuk penyatuan kembali jaringan dan kesembuhan jaringan setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan meminimalkan waktu kesembuhan. Alat ukur kuesioner penyembuhan luka pos appendektomi dengan parameter 1 baik dan 2 tidak baik, nominal 1. Instrumen penelitian yang pertama instrumen mobilisasi dini. Instrumen mobilisasi dini yang telah dilakukan uji validitas dan revaliditas oleh peneliti sebelumnya yaitu Fitri tahun 2020. Instrumen penelitian diujikan pada 10 orang responden didapatkan nilai 0,03 maka instrumen tersebut valid. Pada uji rehabilitas penelitian menggunakan rumus Cronbach's alpha, instrumen dikatakan reliable jika nilai R rating lebih besar dari R table 0,7 di mana hasil R hitung diujikan pada 10 orang didapatkan nilai 0,92 jadi instrumen penelitian ini reliable. Yang kedua, instrumen REDA. Instrumen REDA telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Lestari 2018. Instrumen tersebut diuji cobakan pada 10 orang didapatkan nilai validitas 0,30. Pada uji reliabilitas pada peneliti ini menggunakan rumus uji Cronbach's alpha, nilai R rating lebih besar dari R table 0,7 di mana hasil R hitung diujikan pada 10 orang didapatkan nilai 0,92 jadi instrumen penelitian ini reliable. Pengumpulan data dan analisa data. Yang pertama tahap administrasi, mengurus surat izin dari Universitas Harapan Bangsa yang ditujukan untuk Direktur Utama Rumah Sakit Islam Purwokerto. Selanjutnya perizinan penelitian kepada Kepala Diklat Rumah Sakit Islam Purwokerto. Selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada ruang rawat inap. Untuk tahap pelaksanaan, peneliti menemui setiap pasien pos appendektomi untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur penelitian, kemudian menanyakan kesediaan calon responden untuk dijadikan responden penelitian. Selanjutnya, peneliti menjelaskan prosedur penelitian, meminta responden untuk membaca dan memahami informed consent, menandatangani surat persetujuan, kemudian peneliti mengambil surat informed consent. Kemudian menilai menggunakan kuesioner kepada para responden. Setelah selesai pengisian, peneliti mengecek kelengkapan jawaban responden dan mengambil lembar kuesioner. Setelah itu, lembar kuesioner telah terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisa. Jenis pengolahan data yang pertama editing, scoring, coding, entry, cleaning, dan tabulasi. Analisa unvariat yaitu disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan persentasi. Analisa bivariat uji Spirnbrandt menggunakan tingkat atau eratnya hubungan atau dua variabel yang berskala ordinat. Terima kasih, sekian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.